Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ya, dan masih tetap semangat belajar di tengah pandemi, di mana kita harus belajar secara berjauhan. Kalian di rumah, Ustadz ada di madrasah. Ya, walaupun di madrasah juga harus bergantian dengan ustadz yang lain, tetap dibatasi ya, satu ruangan kadang satu orang atau dua orang ya. Baik, tidak lupa juga tolong sampaikan kepada ayah dan bunda ucapan terima kasih Ustadz atas kesediaan waktu beliau ya dalam mendampingi kalian belajar di rumah. Ya, tentu jadi tantangan tersendiri. Salam hormat Ustadz pada kedua orang tua dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya telah mendampingi pembelajaran kalian di semester 1 kemarin, dan memohon kembali untuk berkenan untuk mendampingi kalian belajar di semester 2 ini. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang suratnya. Di pertemuan pertama semester 2 ini, kalian akan belajar tentang surat. Tentu kalian sudah sering mendengar tentang surat, apa itu surat dinas, apa itu surat pribadi, ya, dan bagaimana menulisnya tentu jadi kendala tersendiri, karena saya yakin kalian juga jarang menulis atau membuat surat, ya, membuat surat dengan tulisan tangan maupun diketik dengan mesin tik atau di komputer kemudian dicetak. Kebanyakan dari kalian tentu banyak menggunakan media digital seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, dan sejenisnya, di mana dalam pengiriman atau dalam menyampaikan pesan lebih cepat, lebih efisien, ya, dibandingkan dengan surat konvensional, ya, surat tertulis antara surat pribadi dan surat dinas. Ya, tapi walau bagaimanapun juga kalian tetap harus bisa memahami apa itu surat dinas dan surat pribadi. Ya, baik. Untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah kalian dapat mengidentifikasi mana yang termasuk sebagai surat dinas, surat resmi, dan mana yang termasuk surat pribadi. Kemudian itu kalian bisa mengidentifikasi struktur dari surat dinas atau resmi dan surat pribadi. Ya. Kemudian harapan berikutnya adalah kalian juga bisa membuat surat dinas atau resmi dan surat pribadi. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan pembelajaran kita di semester ini, awal semester ini, tentang surat. Baik anak-anak semua, kita masuk pada slide berikutnya tentang membangun komunikasi yang efektif secara tertulis melalui surat. Walaupun sehari-hari kalian pasti menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai alat komunikasi yang efektif, ya, secara tertulis namun di versi digital, di layar kaca, layar handphone kalian, ya. Nah, pada kesempatan ini atau pada pembelajaran kali ini kalian belajar tentang membangun komunikasi yang efektif secara tertulis melalui surat, yaitu surat dinas, resmi, dan surat pribadi. Ya. Pengertian dari surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Ya, bukan pihak lainnya ini bukan pada publik atau masyarakat luas, masyarakat umum, tapi
pada perorangan maupun instansi. Ya, nah kalau surat kabar, nah beda lagi. Ya, surat dinas, surat resmi, surat pribadi. Namun tentu kalian juga pernah dengar tentang surat kabar. Nah, surat kabar itu yang dibaca publik, ya, seperti media cetak. Itu nama lainnya adalah surat kabar. Nah, pengertian dari surat sendiri adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak lain. Jadi dari satu orang ke orang lain, dari perusahaan ke perusahaan lain. Itu surat. Kemudian yang berikutnya, jenis-jenis surat ada dua, ya, surat pribadi dan surat dinas atau surat resmi. Nah, apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada teman, keluarga, dan atau instansi. Ya, ketiganya berbeda walaupun sama-sama surat pribadi. Ya, yang namanya pribadi adalah kita sendiri, diri kita yang membuat suratnya dan ditujukan ke orang lain. Orang lain itu bisa teman, keluarga, atau instansi. Nah, dari ketiga ini berbeda. Ya, bahasa yang digunakan dalam surat pribadi kepada teman, keluarga, dan instansi tentu berbeda. Ya, tingkat bahasanya atau gaya bahasa yang digunakan dalam surat tersebut berbeda. Nah, berikutnya, surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Ya, jadi dari kantor ke kantor, dari satu perusahaan ditujukan ke perusahaan lain, atau dari perusahaan atau dinas ditujukan ke perorangan. Nah, tentu ada gaya bahasa yang berbeda dan struktur yang berbeda juga. Baik, unsur-unsur dalam surat dinas. Nah, pada surat dinas tentu ada kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal atau hal, alamat surat, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam menutup, dan pengirim surat. Nah, ini unsur-unsur yang terdapat dalam surat dinas atau surat resmi. Berbeda dengan surat pribadi, tentu tidak selengkap pada surat dinas. Ya, jadi kalau di surat dinas itu di atas surat itu dinamakan kepala surat. Biasanya berisi tentang nama instansi atau nama kantor, nama perusahaan. Kemudian di bawahnya baru terdapat nomor surat, di mana nomor ini mengidentifikasikan atau menginformasikan bahwa surat tersebut dibuat berdasarkan urutan keberapa, tentang bidang pembahasan apa. Ya, kemudian terdapat tanggal surat. Ya, tanggal surat itu dibuat. Berikutnya adalah lampiran. Ada lampiran yang disertakan atau tidak pada surat tersebut. Kemudian perihal atau hal, yaitu surat tersebut membicarakan tentang apa. Nah, pada surat dinas atau surat resmi, unsur-unsur ini harus terpenuhi. Ya. Nah, jika tidak terpenuhi berarti termasuk pada surat pribadi. Baik, anak-anak semua, untuk lebih detail dan lengkapnya, kalian bisa membuka buku paket kalian yang sudah ada di rumah atau yang sudah kalian terima. Silahkan dicermati contoh-contoh yang terdapat di dalamnya, dan juga jangan lupa kerjakan latihan-latihan yang ada di buku paket tersebut. Baik, Ustadz kita cukup sekian dulu. Salam untuk keluarga di rumah, ayah, bunda, kakak, kakek, dan nenek, dan sebagainya yang ada di rumah. Kemudian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu berlatih dan selalu menulis agar keterampilan kalian tetap terasah. Sekian dulu pembelajaran dari Ustadz untuk pagi ini tentang teks surat dinas dan surat pribadi. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.